Seiring perkembangan software, basis kode seringkali menjadi lebih kompleks, fitur ditambahkan, tenggat waktu dipenuhi, dan perbaikan cepat menumpuk seiring waktu. Meskipun software mungkin terus berfungsi, struktur internal kode dapat perlahan-lahan menurun kualitasnya. Refactoring adalah praktik yang membantu developer mengatasi masalah ini. Refactoring berfokus pada peningkatan struktur internal kode tanpa mengubah perilaku eksternalnya. Ini adalah praktik kunci untuk menjaga software tetap bersih, mudah dibaca, dan mudah dipelihara. Memahami refactoring dalam pengembangan software. Refactoring adalah proses sistematis untuk meningkatkan struktur internal kode sumber yang ada tanpa mengubah perilaku eksternalnya. Refactoring bukan tentang menambahkan fitur baru atau memperbaiki bug yang terlihat. Sebaliknya, ini tentang menata ulang kode yang ada agar lebih mudah dipahami, diperluas, dan dipelihara. Dengan meningkatkan penamaan, menyederhanakan logika, dan menghilangkan duplikasi, refactoring membuat kode lebih ekspresif dan kurang rentan terhadap kesalahan. Pengguna akhir tidak melihat perbedaannya, tetapi developer mendapat manfaat dari basis kode yang lebih sehat. Mengapa refactoring penting? Seiring waktu, bahkan sistem yang dirancang dengan baik pun dapat mengalami apa yang sering disebut technical debt. Ini terjadi ketika keputusan jangka pendek menciptakan kompleksitas jangka panjang. Refactoring membantu mengurangi technical debt dengan terus meningkatkan basis kode. Ini membuat pengembangan di masa mendatang lebih cepat, menurunkan risiko munculnya bug, dan meningkatkan kualitas kode secara keseluruhan. Kapan refact dilakukan? Refactoring paling efektif jika dilakukan secara teratur daripada sebagai pembersihan sekali saja. Banyak developer melakukan refactoring saat menambahkan fitur baru atau memperbaiki bug. Dengan meningkatkan kode secara bertahap, tim akan menghindari penulisan ulang yang besar dan berisiko, serta menjaga sistem tetap fleksibel seiring perubahan persyaratan. Tujuan refactoring. Salah satu tujuan utama refactoring adalah keterbacaan. Kode harus mengkomunikasikan maksudnya dengan jelas sehingga developer lain atau bahkan diri kita di masa depan dapat memahaminya dengan mudah. Tujuan lainnya adalah pemeliharaan. Kode yang direfactor dengan baik akan lebih mudah dimodifikasi, diuji, dan diperluas, yang sangat penting untuk proyek jangka panjang. Perbedaan refactoring dengan penulisan ulang kode. Refactoring sering disalahartikan dengan penulisan ulang, tetapi keduanya sangat berbeda. Penulisan ulang melibatkan penggantian kode yang ada dengan implementasi baru, yang seringkali memperkenalkan perilaku baru. Sementara refactoring mempertahankan fungsionalitas yang ada. Fokus refactoring adalah pada peningkatan struktur dan desain, sambil memastikan bahwa software terus berperilaku persis seperti sebelumnya. Peran pengujian dalam refactoring. Pengujian otomatis memainkan peran penting dalam refactoring yang aman. Pengujian bertindak sebagai jaring pengaman, sehingga memastikan bahwa perubahan pada struktur internal tidak merusak fungsionalitas yang ada. Tanpa pengujian yang tepat, refactoring akan menjadi berisiko, karena lebih sulit untuk memverifikasi bahwa perangkat lunak masih berfungsi sebagaimana mestinya. Refactoring dan kinerja. Refactoring tidak selalu bertujuan untuk meningkatkan kinerja, tetapi terkadang dapat menghasilkan peningkatan kinerja dengan menghilangkan pola yang tidak efisien. Namun kejelasan dan pemeliharaan biasanya menjadi prioritas.
Optimalisasi kinerja harus berdasarkan data terukur, bukan asumsi. Refactoring dalam lingkungan tim. Dalam proyek berbasis tim, refactoring membantu menjaga konsistensi dan pemahaman kode bagi semua orang. Standar bersama dan tinjauan kode memastikan bahwa upaya refactoring selaras dengan tujuan tim. Komunikasi yang jelas sangat penting agar perubahan refactoring tidak bertentangan dengan pengembangan yang sedang berlangsung. Alat yang mendukung refactoring. Alat pengembangan modern dan IDE menyediakan dukungan refactoring bawaan. Alat-alat ini dapat dengan aman mengganti nama variabel, mengekstrak metode, dan mengatur ulang kode dengan risiko minimal. Menggunakan alat-alat tersebut akan mengurangi kesalahan manusia dan mendorong developer untuk melakukan refactoring lebih sering. Praktik terbaik untuk refactoring yang efektif. Refactoring yang efektif bersifat bertahap dan disengaja. Perubahan kecil dan terfokus akan lebih mudah ditinjau, diuji, dan dikembalikan jika perlu. Mempertahankan rangkaian pengujian yang kuat, melakukan refactoring secara teratur, dan memprioritaskan kejelasan daripada kecerdasan adalah prinsip-prinsip kunci yang mengarah pada keberhasilan jangka panjang. Refactoring sebagai investasi jangka panjang. Refactoring bukanlah tugas sekali saja, tetapi investasi berkelanjutan dalam kualitas software. Tim yang melakukan refactoring secara konsisten akan sering mengalami lebih sedikit bug, siklus pengembangan yang lebih cepat, dan kepuasan developer yang lebih tinggi. Hal ini akan mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan membantu software tetap adaptif seiring dengan perkembangan kebutuhan bisnis. Jadi, refactoring adalah praktik mendasar dalam pengembangan software yang meningkatkan struktur kode tanpa mengubah perilaku. Dengan mengurangi kompleksitas dan hutang teknis, refactoring akan membuat software lebih mudah dipelihara, diperluas, dan dipahami. Bagi developer di semua tingkatan, menerapkan refactoring akan menghasilkan kode yang lebih bersih, kolaborasi yang lebih baik, dan sistem yang lebih tangguh dari waktu ke waktu.